Halo teman-teman, assalamualaikum. Kenalin, aku Yashvi. Dan di sini aku bakalan ngomongin mengenai antrian jaringan. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Kalau kalian mendengar kata antrian jaringan ini, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman? Pasti kebanyakan dari teman-teman membayangkan tentang orang yang lagi mengantri kan? Nah, di video ini aku bakalan bahas hal tersebut, yaitu antrian jaringan. Antrian jaringan itu merupakan sekelompok workstation yang dimana pelanggan atau pendatang dapat berpindah dari satu workstation ke workstation lainnya lebih dari satu kali. Nah, workstation ini tuh apa sih? Workstation ini merupakan sarana pelayanan yang berada pada sistem antrian jaringan, yang dimana pada sistem antrian jaringan ini tuh ada lebih dari satu workstation. Namanya juga sistem lah ya. Jadi workstationnya harus lebih dari satu. Banyak kok contoh-contohnya di kehidupan sehari-hari yang menggunakan antrian jaringan ini. Contohnya antrian pada saat coblos pemilu, lalu ada juga mengantri untuk naik wahana bermain, dan masih banyak lagi. Nah, sebenarnya antrian jaringan ini tuh telah banyak dikaji oleh para peneliti dari zaman dahulu. Tapi di dalam video ini kita hanya akan membahas mengenai antrian jaringan Jackson, yang dimana setiap workstation mempunyai pelayanan tunggal dengan konsumen, yang dimana konsumen juga dapat berpindah dari workstation satu ke workstation lainnya lebih dari satu kali. Nah, jadi antrian jaringan Jackson ini berdasarkan sumber kedatangan konsumen itu terbagi menjadi dua, yaitu jaringan Jackson terbuka dan jaringan Jackson tertutup. Kalau jaringan Jackson terbuka, jadi konsumen itu berdatangan dari luar dan di dalam sistem itu sendiri. Sedangkan jaringan Jackson tertutup itu ketika konsumen berpindah dari workstation satu ke workstation lainnya hanya di dalam sistem itu sendiri. Nah, ada beberapa asumsi pada antrian jaringan Jackson ini. Yang pertama, jaringan Jackson ini mempunyai N pelayanan tunggal. Yang kedua, station ke I mempunyai pelayanan sebanyak SI. Yang ketiga, setiap station mempunyai ruang tunggu tak terbatas. Keempat, pelanggan datang pada station ke I di luar sistem dengan tingkat kedatangan P kali lambda I dengan semua kedatangan bersifat independen. Yang kelima, waktu pelayanan pada station ke I berdistribusi eksponen mu I. Dan yang keenam, konsumen keluar dari workstation ke I dan sampai ke workstation ke J dengan peluang PIJ yang bersifat bebas untuk setiap workstation. Mungkin supaya teman-teman di sini nggak pusing, kita langsung nerapin aja nih ke dalam aplikasi. Jadi aplikasi yang kita ambil adalah kasus pada Kulkarni tahun 99, di mana terdapat 6 buah workstation. Workstation merupakan fasilitas pelayanan pada suatu tempat rekreasi. Jadi masing-masing untuk workstation ini yang pertama adalah roller coaster, yang kedua adalah water tube, ketiga fantasi, keempat merry-go-round, kelima Journey to the Moon, dan yang keenam adalah Ghost Mountain. Ini adalah gambaran dari 6 workstation yang akan kita bahas. Nah, jadi berdasarkan antrian jaringan Jackson, pendatang tuh dapat memilih wahana sesuai yang dia inginkan secara acak. Misalnya yang pertama naik roller coaster dulu, dan setelah itu konsumen itu bisa pindah cari wahana yang lain gitu. Contohnya konsumen ini setelah naik roller coaster bisa pindah ke merry-go-round, bisa juga keluar lagi dari jaringan tersebut. Nah, dari contoh kasus dalam aplikasi yang kita ambil ini, data tuh sudah diketahui bahwa N itu adalah 6, atau ya N ini adalah workstationnya. Lalu di sini ada banyaknya fasilitas pelayanan workstation, yaitu untuk workstation 1 24, workstation 2 35, workstation 3 20, workstation 4 60, workstation 5 16, dan workstation yang ke-6 adalah 20. Dan untuk kata-kata populasinya adalah 30, 20, 40, 12, 40, dan 36. Sedangkan untuk tingkat kedatangan pada sistem total adalah 600 orang per jam. Nah, jadi dari kasus ini kita akan mengkaji antrian jaringan Jackson tersebut. Dan untuk hal yang pertama yang dilakukan adalah menentukan tingkat kedatangan. Dan untuk rumus yang digunakan adalah sebagai berikut ini. Nah, tapi karena di contoh aplikasi kita tuh sudah mendapatkan tingkat kedatangan yaitu 600 orang per jam, kita tuh bisa lanjutkan ke langkah kedua, yaitu menentukan matriks transisi Jackson. Nah, matriks transisi Jackson menunjukkan besarnya peluang perpindahan di dalam sistem antrian. Dan untuk matriks pada aplikasi ini berbentuknya tuh sebagai berikut ini. Nah, setelah menentukan matriksnya seperti berikut ini, kita tuh dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu dengan menentukan stabilitas sistem dan menentukan ukuran performasi sistem antrian, yang dimana rumusnya adalah sebagai berikut ini. Supaya perhitungan dapat diselesaikan dengan mudah, kita juga bisa menggunakan bantuan software R dan didapatkanlah hasil sebagai berikut ini. Ini adalah tabel yang kita buat menggunakan bantuan software R. Dari tabel ini kita bisa mendapatkan kesimpulan. Yang pertama, jika antrian dititik beratkan pada pengurangan fasilitas yang menganggur, maka lebih baik menggunakan pengaturan dengan workstation 1 1 0 1 0 0.
Dan yang kedua, jika antrian dititik beratkan pada cepatnya menunggu untuk mengantri, maka lebih baik menggunakan pengaturan dengan workstation 1111101, yang artinya hanya pintu kelima yang ditutup sedangkan yang lainnya adalah dibuka. Nah teman-teman, jadi itulah penjelasan singkat mengenai antrian jaringan Jackson. Untuk lebih dalamnya lagi, teman-teman bisa cari nih referensi-referensi dari berbagai macam paper, berbagai macam video-video yang ada di YouTube mengenai antrian jaringan Jackson ini. Semoga video ini dapat dipahami oleh teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!